Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tejar Mubarok, NPM 1921912235. Sini saya dari kelas F. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah telah kurikulum, yaitu tentang standar isi KI dan KD mapel PJOK kurikulum 2013. Pada rumusan masalah kali ini yaitu tentang kompetensi inti, yang kedua tentang kompetensi dasar, ya. Yang ketiga yaitu ada lampiran KI dan juga kompetensi dasar. Yang keempat ada lampiran KI dan juga kompetensi dasar. Nah, pertama itu kompetensi inti. Nah, apa sih ini kompetensi inti? Nah, kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya, atau afektif, kognitif, dan juga psikomotor, yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan juga soft skill. Dan juga kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi, ya, pengorganisasi kompetensi dasar. Nah, sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Nah, organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar suatu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Nah, organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam suatu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling perkuat. Nah, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Nah, keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, di sini kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ya, jenjang SMP di kelas 7, ya. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yang itu ada kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Nah, penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses dengan pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SMA di jenjang SMA ya, di kelas 10. Nah, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut bisa dicapai sama melalui proses pelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Nah, kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung ya, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan perhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.